Jangankan apa yang dirasakan, grebek lagi selingkuh aja live kok zaman sekarang. Biasanya ketika orang mengalami stres, orang itu pasti melakukan yang namanya itu coping. Nah, yang trennya zaman sekarang ini itu disebutnya dengan healing. Nah, mungkin sampai situ dulu ya. Selamat malam. Jadi kan tadi saya juga udah bilang nih, banyak banget orang-orang yang suka bilang, aduh pengen healing nih, atau lagi stres banget gitu kan ya. Gimana tanggapan Bapak Ibu terkait hal ini? Oke, baik. Nah, ini sebenarnya topik yang menarik sekali ya. Karena seperti yang kita tahu bahwa di setiap kehidupan gitu ya, pekerjaan yang banyak, tugas kuliah yang banyak, pasti kita akan merasa jenuh ya. Pasti kita akan merasa bosan. Belum lagi juga kita harus lihat dulu kenapa ya kok stres itu bisa muncul ya. Karena sebenarnya stres itu apa sih? Kadang banyak orang yang melakukan self diagnose ya. Mendiagnosa langsung, oh aku ini lagi stres, aku ini lagi depresi gitu ya. Padahal sebenarnya kita belum paham dengan pasti apa sih yang dimaksud dengan stres dan apa yang dimaksud dengan depresi. Nah, kita harus kenal dulu, stres itu apa sih Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian? Stres itu adalah reaksi, respon terhadap tekanan, terhadap tuntutan, karena di dalam setiap kehidupan pasti ada yang namanya tekanan, pasti ada yang namanya tuntutan, pasti ada yang namanya masalah gitu ya. Nah, stres ini itu pasti punya sumber. Nah, sumber inilah yang disebut dengan stresor. Sumbernya macam-macam Bapak Ibu dan teman-teman gitu ya. Sumbernya bisa dari pekerjaan, bisa dari tugas-tugas sekolah, tugas kuliah, bisa dari konflik dengan pasangan, bisa dengan konflik dengan orang tua, bahkan rutinitas kita sehari-hari. Itu juga bisa membuat stres. Nah, stres ini tapi berbeda dengan depresi, karena kadang-kadang orang itu melabel saya ini depresi berat gitu ya. Saya ini kacau, pokoknya hidup saya kacau, saya depresi berat dan sebagainya. Nah, pada depresi itu adalah gangguan kesehatan mental yang lebih serius, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Jadi gangguan kesehatan mental yang lebih serius kenapa? Ya karena melibatkan banyak aspek ya, nggak cuman bicara tentang stres. Dan pada akhirnya itu mengganggu fungsi kehidupan sehari-hari. Jadi orang yang depresi itu biasanya sudah tidak bisa bekerja, sudah tidak bisa kuliah. Kenapa? Karena orang depresi itu biasanya punya pikiran-pikiran bunuh diri, gitu ya. Bahkan mau makan aja tuh kadang gak ada nafsu buat makan, gitu ya. Mau tidur itu juga sulit. Nah, kita belajar di situ dulu. Kita bedakan gitu sama-sama ya, Bapak Ibu dan saudara-saudari. Apakah ini memang stres yang biasa atau stres yang memang memerlukan penanganan profesional. Nah, tadi pertanyaannya Airin itu bagus ya. Kenapa ya kita butuh healing ya? Karena biasanya ketika orang mengalami stres, orang itu pasti melakukan yang namanya itu coping. Apa sih coping itu? Coping itu adalah strategi untuk bisa mengatasi stresnya. Nah, yang trennya zaman sekarang ini itu disebutnya dengan healing. Nah, mungkin sampai situ dulu ya, Airin ya. Bisa dilanjutkan dengan Pak WP. Iya, Bapak Ibu, apa yang membedakan orang zaman dulu dengan zaman sekarang? Yang membedakan adalah jumlah stresornya. Menurut saya seiring dengan kemajuan zaman penyebab stresnya itu makin banyak. Kedua, sekarang kita punya media sosial untuk mengartikulasikan apapun perasaan kita. Zaman dulu kan nggak ada gitu ya. Zaman dulu paling kalau orang pengen berbagi ya orang nonggo, pergi ke tetangga sebelah, ketemu orang dengan langsung, baru kemudian dia bicara. Karena seringkali orang bertanya begini, apakah orang zaman sekarang ini lebih rapuh dibandingkan generasi yang lebih dulu? Jawaban saya enggak atau belum tentu. Hanya bedanya orang zaman sekarang ini punya media sosial itu loh. Dan di media sosial itulah kemudian orang mengekspresikan semua tekanannya. Kalau Bapak Ibu zaman dulu punya buku diary kecil kan, yang ada gembok yang rapuh itu, paling ditulis di situ, masuk lemari, dibaca diri sendiri, nggak mungkin diedarin sa-RT gitu, nggak mungkin. Nah, tetapi di zaman sekarang ini, sisi yang lain dari medsos itu adalah memberi kesempatan bagi orang untuk menyampaikan apa yang dia rasakan. Jangankan apa yang dirasakan,
grebek lagi selingkuh aja live kok zaman sekarang. Jadi di zaman yang dimana batas antara privacy, hal yang bersifat pribadi dan publik itu makin lama makin tipis, makin lama makin kacau, sehingga orang dengan mudah akan bilang gini, saya stres nih, saya butuh healing nih, saya butuh staycation nih. Nah, tidak berarti bahwa orang zaman sekarang lebih lemah dibandingkan orang zaman dulu, tetapi yang terjadi adalah saluran untuk mengekspresikan diri itu jadi lebih banyak. Nah, ini yang membedakan kita dengan zaman dahulu. Lalu apakah di zaman medsos ini yang memakai medsos untuk mengartikulasikan stresnya adalah orang-orang muda? Enggak, percayalah. Di grup keluarga setidaknya yang saya ikuti, yang sering curhat itu justru orang-orang yang usianya lebih banyak dari saya. Yang anggota-anggota remaja pemuda itu banyak silent. Soalnya nanti kalau negur, Om, Tante jangan share itu hoax. Lalu Om dan Tante itu marah. Aku dikirimin pendetaku kok, mbok bilang pendetaku bohong. Kita ini paling terjajah lah orang-orang muda di grup-grup keluarga itu. Karena mereka bisa saja generasi yang lebih lanjut itu kemudian memposting apa saja dan membuat kita nggak berdaya. Jadi saya ingin mengatakan bahwa tidak lebih lemah orang zaman sekarang, tetapi sarana mengartikulasikannya ada lewat media sosial. Dan yang memakai siapa? Bukan hanya generasi yang lebih muda, tetapi generasi yang lebih senior. Ya, kalau nggak percaya cek grup keluarga kita, posting Facebook dari misalnya Om dan Tante. Nanti kan kita akan mendapati fenomena yang sama yang kita jumpai di generasi yang lebih muda. Kita sudah tahu healing itu apa, lalu apakah healing itu hanya sekedar berlibur atau staycation, ternyata bisa disalurkan melalui, tadi kalau Pak Pepe bilang kalau zaman sekarang itu lewat media sosial begitu ya. Bahkan ini pun juga saya rasakan ya dalam kehidupan saya, kalau saya lagi stres dalam pekerjaan atau ada problem-problem, mungkin saya akan lebih menyalurkan ke media sosial, entah lewat share lagu di story Instagram atau share quotes menarik gitu ya. Ataupun ya hanya sekedar melampiaskan stres itu dengan bernyanyi lalu diposting di sosial media. Nah, berarti healing itu dilakukan dengan banyak hal begitu ya Pak ya. Tapi bahwa kan kalau zaman dulu kan lewat buku diary gitu ya. Jadi buku diary ini kan sifatnya privacy. Karena saya zaman SD dulu juga sering nulis-nulis buku diary. Maka saya juga masih simpan. Jadi kalau saat 10 tahun kemudian, 15 tahun kemudian buka buku diary ya ketawa-ketawa sendiri sih. Nah, jadi apakah ada aktivitas lain gitu selain healing dari dengan sosial media atau hal-hal menarik tertentu gitu? Iya, yang pertama orang itu mengekspresikan lewat sosial media itu kenapa sih? Seolah-olah sebenarnya ingin berteriak, tolong perhatiin saya. Tetapi tanpa rasa malu, ya walaupun sebagian statusnya memang malu-maluin sih. Tetapi dia ingin bersuara gitu. Sebagian suara itu genuine beneran, karena saya pernah menghadapi case di mana ada satu yang upload foto lengan yang udah berdarah gitu ya. Saya reverse image search dan ternyata memang dia dalam pergumulan yang khusus gitu. Tapi ada yang memang lebay gitu ya. Tetapi intinya sama, tolong perhatiin saya lewat media sosial itu. Jadi dimensi yang kedua dari healing menurut saya selain meminta perhatian orang lain adalah menyegarkan diri. Jadi mungkin kita jenuh, lelah dengan kehidupan, kita menyegarkan diri dengan situasi baru ya. Staycation menjadi populer, staycation berarti ya liburan yang enggak terlalu jauh dari tempat kita tinggal ya. Dari saya misalnya di Wisma Mukti pindah ke Swiss Bell Inn yang di Manyar misalnya, karena dapat voucher dari sini. Atau dari saya yang di Wisma Mukti pergi ke restoran milik jemaat saya ya 2 kilometer gitu ya. Dan lihat Bapak Ibu aspek healing itu kemudian pasti ada aspek publikasinya lagi kan.
ya diupload lah di media sosial, seolah ingin berkata lagi, tolong perhatikan saya. Baik ketika saya stres maupun ketika saya berbahagia, ataupun ketika saya sedang mencoba untuk membenahi sesuatu yang ada di dalam diri saya. Nah, tolong perhatiin saya waktu susah, tolong perhatiin saya waktu oke, dan bahkan sebagian tolong perhatiin saya nih, saya walaupun agak jarang ada yang mengatakan lagi healing di gereja. Biasanya kalau disebut healing di gereja itu potretnya di gereja tetangga. Soalnya terlukanya di gereja sendiri. Jadi ke gereja sebelah itu healing, ke gereja sendiri terluka. Itu jemaat saya, di sini nggak ada bedanya ya. Gitu. Silakan. Oke, baik. Tadi saya menambahkan sedikit dari apa yang disampaikan oleh Pendeta WP ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari makna healing itu tidak hanya seputar untuk mengembalikan energi. Karena banyak orang yang seringkali staycation gitu ya. Terus kemudian tadi berlibur gitu ya. Atau ngafe, kadang-kadang kan healing dikit ya, sebentar ini ke kafe dulu, nongkrong dulu dan sebagainya. Nah itu sebenarnya juga merupakan bagian dari dalam tanda petik itu pelarian ya, pelarian dari masalah. Yang sebenarnya itu tidak menyelesaikan masalah itu sendiri gitu ya. Hanya ingin berjarak sementara dari problem atau stres yang sedang dihadapi. Padahal ketika selesai berlibur, selesai pergi ke kafe gitu ya, selesai nongkrong sama temen, peningnya itu tetap ada gitu ya. Jadi kalau sesuai judulnya hilangan pusingnya nggak hilang-hilang gitu. Nah ini yang sebenarnya perlu kita perhatikan bersama. Karena sebenarnya healing itu tidak semata-mata hanya melibatkan aspek fisik ya tadi, balikin energi, mengembalikan kekuatan kita, mengembalikan kemampuan kita. Tapi ada aspek lainnya yang juga harus diperhatikan. Karena healing itu adalah proses pemulihan secara menyeluruh yang tidak hanya melibatkan tubuh, dalam hal ini adalah energi tadi, kemampuan tadi, kekuatan, tetapi juga jiwa kita dan pikiran kita gitu ya. Jadi kalau selesai healing, kalau tadi nyambung dari Pak WP, selesai upload gitu ya di sosmed, tapi tetap merasa jenuh, tetap merasa stres gitu ya, tetap gak hilang sedihnya, tetap galau. Kalau zaman sekarang kan sering galau ya, gitu ya Bapak Ibu dan saudara-saudari. Ya itu artinya healingnya kurang efektif, bukan itu, gitu. Nah ini yang harus kita perhatikan bahwa selain menyegarkan pikiran tadi, mengembalikan energi, tapi juga harus ada perubahan positif. Bapak, Ibu, dan teman-teman, healing yang kita lakukan itu bukan membuat kita stuck, diam di tempat aja, tapi harus ada perubahan positif yang juga kita rasakan, gitu ya. Nah, apakah kegiatan yang sudah kita lakukan ini bermanfaat tidak? Membawa perubahan positif tidak untuk kehidupan kita? Bergerak ke arah pertumbuhan diri enggak? Nah, itu sih. Jadi kita harus bisa memilah mana kegiatan yang memang betul-betul berdampak positif dan mana yang tidak. Kalau posting di sosial media itu enggak membawa dampak atau perubahan positif, nah itu jadi dipertanyakan tuh healing beneran atau enggak tuh ya. Gitu. Iya, saya pakai penjelasan Bu Stefani untuk melihat kisah Elia, Bapak Ibu barangkali populer ya. Jadi Elia itu di puncak dari pengalaman rohaninya karena dia berhasil dalam tanda kutip menurunkan api dari langit ya atas perkenanan Tuhan, tetapi dia tetap seorang manusia yang dipakai melawan ratusan nabi-nabi Baal itu. Habis di puncak dia langsung down. Dia langsung ingin mati, kata Alkitab begitu. Kenapa? Karena ancaman seorang perempuan, Isabel, yang memang menyebalkan itu. Jadi setelah dia di puncak, terus diancam Isabel, dia pengen mati. Nah cara Tuhan untuk menangani itu unik ya. Alkitab mengatakan dia diberi makan, diberi minum, supaya kuat berjalan. Nah barangkali ini dimensi pertama dari keutuhan yang Bu Stefani bilang tadi. Kalau orang betul-betul dalam keadaan kurang baik, bagian pertama yang harus diperiksa adalah soal makan dan minum. Fisiologisnya itu oke enggak sih? Dan kemudian dia menempuh perjalanan dan lihat bagaimana Tuhan memperlakukan dia ya.
Jadi Tuhan itu menurut saya itu digambarin Alkitab dengan begitu indahnya. Ini hamba yang berhasil terus rapuh. Ya. Kemudian ketika Elia berdiri di hadapan Tuhan, digambarkan ada angin yang keras yang lewat. Tapi Tuhan nggak ada di situ. Ada api yang menyala, tapi Tuhan nggak ada di situ. Ada gempa bumi, tapi Tuhan nggak ada di situ. Api, angin, gempa bumi adalah cara-cara Tuhan memperlihatkan kemahakuasaannya. Dalam sejarah Israel itu dipakai untuk menghukum ketika orang Israel salah. Tapi Tuhan tidak menghukum Elia. Tapi Tuhan berbicara dalam angin sepoi-sepoi basah. Dalam terjemahan Alkitab lain dikatakan Tuhan itu berbisik. Nah tentu Bapak Ibu tahu kan, tidak mungkin saya berbisik dari jarak saya dan pendeta Kathy. Itu bukan berbisik Pak, itu teriak. Berbisik berarti saya harus dekat, sangat dekat. Dan bagi saya kisah itu adalah sebuah gambaran yang sangat indah. Betapa Tuhan itu dekat ketika manusia itu lagi ambiar-ambiarnya. Dan Tuhan memperlakukan kita dengan cara seperti itu. Bukan dengan kemegahan, kekuatan, kegagahan yang membuat kita makin kecil, makin minder. Tetapi kita lagi hidup kita seambiar-ambiarnya. Tuhan itu berbisik. Siapa sih yang biasa berbisik kepada kita? Orang yang dekat dengan kita. Orang yang kita cintai, orang yang mencintai kita. Enggak mungkin saya berbisik kepada lawan saya, enggak mungkin. Kepada lawan saya berjarak. Tetapi kepada istri, kepada anak, kadangkala saya berbisik. Dan itu sebuah gambaran bahwa ketika hidup kita lagi ambiar-ambiarnya, Tuhan itu lebih dekat bahkan dari hembusan nafas kita. Jadi pakai media sosial kalau itu menghibur silahkan. Kalau malah tambah terluka, kok nggak ada yang like sih? Tiap menit dilihatin kayak gini. Kenapa sih nggak kita taruh sebentar dan kita membiarkan Yesus sahabat yang akrab itu berbisik kepada kita. Nah barangkali itu yang lebih harus kita lakukan di tengah kegaduhan media sosial ini ya. Berdiam, membiarkan dia berbisik kepada diri kita. Silakan. Oke baik, jadi ada dua hal nih ya dari Pak WP dan juga Bu Stefa. Kalau misalnya dari sisi kita juga harus ingat gitu ya, kalau Tuhan tuh selalu ada di dekat kita dan ya justru waktu kita gaduh itu ya Tuhan akan berbisik dan mengingatkan kita gitu ya. Tapi dari sisi psikologi juga memang kalau stres atau depresi itu enggak semudah itu gitu ya Bu ya. Dan juga memang healing itu bukan hal yang bisa kita ngomong buat staycation aja gitu ya mungkin, atau kita cuman dari pergi ke kafe tadi seperti katanya Pak WP, tapi juga perlu ditelusuri lagi gitu ya Bu, apa saja penyebabnya dan sebagainya gitu ya.